Dirjen Perdagangan, otaknya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana menjadi salah satu tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus izin ekspor minyak goreng periode 2021 sampai 2022. Tersangka ditetapkan 4 orang, yang pertama pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan yang bernama IWW sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Ujar Jaksa Agung Sanitiar Baharudin dikutip dari FIFA Otomotif pada Rabu 20 April 2022. Burhanuddin menjelaskan Dirjen Kemendak melanggar hukum karena menerbitkan izin ekspor komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada perusahaan yang belum memenuhi persyaratan. Perusahaan yang dimaksud adalah Permata Hijau Group Wimar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musimas. Atas kasus tersebut, kekayaan mafia minyak goreng ini menjadi sorotan lewat data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Pundi-pundi yang dimiliki Wardana mengalami signifikansi dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu, secara total kekayaannya mencapai 4,195 miliar, namun memasuki 2021 meningkat menjadi 4 miliar 487 juta rupiah dengan catatan nilai hutang yang berkurang, kas dan setara kasnya bertambah dari tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, aset terbesar adalah tanah dan bangunan senilai 3 miliar 350 juta rupiah yang berada di 3 daerah, yaitu 2 di Tangerang Selatan dan 1 di Kota Bogor. Dan yang mengejutkan saat melihat isi garasi rumahnya, sebab Wisnuwardana yang sempat menjadi staf ahli Kemendak hanya memiliki 2 unit kendaraan, yaitu 1 sepeda motor dan 1 mobil dengan total harganya 445.500.000 rupiah. Sepeda motor yang dia miliki hanya Honda Scoopy Lansiran 2016 yang harganya ditaksir hanya 10.500.000 rupiah. Diketahui Matic tersebut bukan tergolong barang mewah untuk dimiliki sekelas pejabat eselon 1 di kementerian. Kemudian mobil atas nama pribadinya hanya Honda Civic buatan 2017, sedan kelas menengah itu seharga 435 juta rupiah. Artinya model terbaru atau generasi 10 yang pertama kali meluncur pada 2016 dengan kode bodi FC dan FK. Dan terkait kasus ekspor minyak goreng, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau Dirjen PLN Kemendak Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka korupsi. Yang menanggapi itu, anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta Kejagung tidak tebang pilih dan harus diselidiki sampailah tuntas. Dengan begitu dapat membuka tabir dugaan permainan dan kong-kali-kong pihak pengusaha crude palm oil atau CPO dan jajaran Kemendak. Kejagung harus tegas dan bergerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas karena di Kemendak semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang menjadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ya, Menteri Perdagangan juga harus diperiksa karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendak pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya, kata Rudi. Selain dari itu, dia bahkan mengatakan bahwa selama ini Komisi 6 DPR RI sering menanyakan kepada Mendak Muhammad Lutfi dan jajaran Dirjen Kemendak terkait kelangkaan minyak goreng. Namun dengan penetapan Dirjen PLN Kemendak menjadi tersangka, membuktikan Kemendagri diduga mengeluarkan izin ekspor ke para pengusaha minyak goreng. Langkah ini tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO.
Jika tahu kebijakan yang salah itu, kenapa Mendak mendiamkan dan pura-pura tidak tahu? Langkah Kejagung saat ini sudah sangat tepat, mengurangi masalah mendasar minyak goreng untuk rakyat ini. Karena jika mau tegas, pemain besar CPO dan minyak goreng ini paling di Indonesia ada 4 atau 5 perusahaan, kata Rudy. Dia menyampaikan jika para pengusaha ikut aturan pemerintah dan tidak main belakang, maka harga dan stok minyak goreng di tanah air akan terkendali. Selama ini karena perusahaan main mata dengan dirjen yang ditangkap itu, maka jajaran Kemendak dan pengusaha minyak goreng lupa urusan perut rakyat, tutur legislator asal Dapil Sumatera Utara ini. Kejagung sebelumnya pun menetapkan 4 tersangka dalam kasus ekspor dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya termasuk minyak goreng pada Januari 2021 sampai Maret 2022. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana menjadi salah satu tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus izin ekspor minyak goreng periode 2021 sampai 2022. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan yang bernama IWW sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Ujar Jaksa Agung Sanitiar Bahrudin dikutip dari FIFA Otomotif pada Rabu 20 April 2022. Burhanuddin menjelaskan Dirjen Kemendak melanggar hukum karena menerbitkan izin ekspor komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada perusahaan yang belum memenuhi persyaratan. Perusahaan yang dimaksud adalah Permata Hijau Group Wimar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musimas. Atas kasus tersebut, kekayaan mafia minyak goreng ini menjadi sorotan lewat data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Pundi-pundi yang dimiliki Wardana mengalami signifikansi dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu, secara total kekayaannya mencapai 4,195 miliar, namun memasuki 2021 meningkat menjadi 4 miliar 487 juta rupiah dengan catatan nilai hutang yang berkurang, kas dan setara kasnya bertambah dari tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, aset terbesar adalah tanah dan bangunan senilai 3 miliar 350 juta rupiah yang berada di 3 daerah, yaitu 2 di Tangerang Selatan dan 1 di Kota Bogor.